Rajaku yang duduk. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, haleluya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
kemuliaan-Mu. bagi Rajaku. Sembah Raja kita yang duduk di tahta, Allah yang maha tinggi. Tidak peduli dari mana kita menyembah Tuhan, dari gedung, dari tenda, kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia ada di tengah-tengah kita. Katakan, ku nyanyi, Hosana. inilah penyembahan kami umat-Mu Tuhan. Bagi Rajaku. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau tetap Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Katakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajamu yang duduk di atas tahta, Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Victor akan pimpin kita dalam doa untuk masuk di pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajaib Kau Tuhan. Tak terselami Tuhan jalan-jalan-Mu bagi kami. Terlalu ajaib, terlalu dahsyat Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Ini kami Yesus, anak-anak-Mu, jemaat Ebenezer Suaru Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami merindu Tuhan muji muliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan menerima setelah pujian, hormat, kemuliaan dari kami. Siapa kami Tuhan di luar Engkau? Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup sendiri Yesus. Kami perlu tangan kasih-Mu Yesus. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Tuntun kami. Kalau Tuhan di saat kami tidak mampu, gendong kami Yesus. Terpuji dan nama-Mu. Ini kami Yesus. Bertahta adalah pujian kami Tuhan. Lawat kami pribadi, lepas pribadi. Kalau mungkin saat ini Tuhan, Engkau melihat hati-hati kami terluka Yesus. Engkau melihat hati-hati kami itu lumpuh Tuhan. Kami yakin percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan membebat setiap luka kami. Engkau yang sanggup menghiburkan Tuhan. Engkau yang sanggup menguatkan kami. Karena hanya Engkau lah kekuatan, Engkau lah jawaban dari setiap persoalan kami. Dan kami melihat Tuhan, perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami merasakan Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mempermalukan kami, anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada Engkau, Yesus. Berkarya Tuhan, lawat kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan sebelum itu layakkan kami, ampuni kami Yesus. Dan ajar kami juga untuk mengampuni setiap kesalahan lain. Bertatalah Tuhan di atas pujian kami. Dan sebentar Tuhan kami juga akan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Oh pakai secara luar biasa. Bukan karena kuat gagahnya, tapi Engkau rindu menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau rindu berbicara kepada kami Yesus. Untuk menguatkan kami, menyegarkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yakin Engkau ada Tuhan bersama kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan Dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita naikkan pujian ini nggak pakai gerakan seperti biasa, kayaknya nggak enak saudara ya. Kita bangkit berdiri, di saat nanti refnya katakan besar, besar, besar. Kita ekspresikan seberapa besar Tuhan itu buat kita. Haleluya, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan Sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. kita besar. Amin. Amin. Tidak ada yang dapat menandingi kebesaran Tuhan. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan yang besar, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, itu ada bersama dengan kita. Di saat kuasanya bekerja, yang bisa kita lakukan hanya mencucurkan air mata. Karena begitu luar biasanya Tuhan kita. Haleluya, lebih dari pemenang. Glory. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang, karena Engkaulah yang berperang buat kami. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh
dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, haleluya. Haleluya, belum capek saudara? Belum ya? Kita masih ada satu pujian lagi. Saya merasa kita ibadah di sini lebih semangat daripada di gedung gereja yang lama saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik. Kalau kita boleh berdiri sampai hari ini, meskipun di bawah tenda, sambil mungkin kepanasan, kesilauan, artinya Tuhan sudah membuat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau katakan, Allahku luar biasa, Yesusku luar biasa, dan nanti disambung persoalanku biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. 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 Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. 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 Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa. Amin. 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 Persoalan kami biasa. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Yesus luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kita dikenan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di saat Tuhan berkenan atas pujian kita, kuasanya mengalir karena Dia bertahta di atasnya. Amin. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kemenangan yang Tuhan boleh sediakan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus begitu baik. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita, mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh
memberikan tanah hati yang paling subur, sehingga setiap benih yang boleh ditaburkan bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku menyerah, amin, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Ku hidup karena percaya, haleluya, Kau yang berjanji setia. Bukan karena melihat, namun karena percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat. Haleluya.
Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang besar. Kemenangan telah Kau sediakan buat kami orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar penuh kepadamu Tuhan. Hanya dengan bersandar kepadamu saja kekuatan itu terus mengalir. Kalau kami boleh berdiri tegak hari ini, pagi ini Tuhan di hadapan-Mu, bukan oleh kuat gagah kami manusia. Kalau kami tetap bersuka cita memuji Engkau di tempat ini, bukan karena kuat gagah kami manusia, tetapi karena Roh-Mu yang hidup, yang ada dalam hidup kami, dalam hati kami, memenuhi kami. Secara manusia kami bersedih, hati kami hancur Tuhan. Tapi bagaimana bisa sukacita itu tidak berhenti mengalir di hati kami? Bagaimana bisa kekuatan ini begitu besar di hati kami? Semua hanya oleh karena-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga dengan setulus hati kami tetap kami dapat katakan, Engkau tidak pernah salah, semua yang Kau kerjakan begitu baik. Kalau kami boleh Tuhan berjalan bersama-Mu di dalam setiap proses ini, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah permalukan kami. Pembelaanmu sungguh luar biasa buat kami. Di saat kami mempertaruhkan semuanya buat Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah permalukan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya dengan mempersembahkan pujian penyembahan yang lahir dari hati kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Tidak henti-hentinya Engkau memperlihatkan parade kuasa-Mu itu terjadi di hadapan kami. Secara manusia mustahil, sulit. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil, karena Engkaulah pakar kemustahilan Tuhan. Di saat manusia katakan mustahil, disitulah kuasa-Mu bekerja, menyatakan kepada kami, menyatakan kepada dunia bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hidup. Selama Tuhan yang besar itu menyertai kami, maka semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Engkau nyata Tuhan, Engkau nyata, kuasa-Mu nyata buat kami. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Terus kuatkan kami dengan firman-Mu yang akan sebentar diberitakan oleh hamba-Mu. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bubui urapan atas setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Bukan dari akal pikiran hamba-Mu, tetapi berasal dari hati-Mu sendiri Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah dengan lembut kepada setiap kami domba-domba yang sangat Tuhan kasihi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami sebentar ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus tempat ini, setiap umat-Mu, hamba-Mu, dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami usir segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau. Segala roh intimidasi apapun itu yang mencoba Tuhan mengusik kami umat-Mu, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bebaskan hati kami, roh kami, jiwa kami, telinga rohani kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kuasa firman-Mu itu Tuhan yang hidup itu akan membangkitkan roh kami, jiwa kami, kekuatan kami bersama Engkau Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sebagaimana tadi Bu Yoga sudah membawa kita untuk memuji akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang kita miliki. Saudara, kalau kita sedikit melihat hari-hari yang sudah kita lewati, saudara, ada begitu banyak hal yang seringkali di luar pemikiran kita dan perkiraan kita, ya saudara. Tetapi kita bersama-sama boleh berjalan bersama dengan Tuhan dari satu proses kepada satu proses yang lain sampai di titik ini. Dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pagi ini yang sudah diberikan oleh Ibu Pendeta untuk saya berdiri di tengah-tengah saudara. Dan kesempatan pagi hari ini, saudara, saya terdorong untuk membawa kebenaran firman Allah ini, di mana ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita. Beberapa hari belakangan kita sudah diingatkan bagaimana kita memiliki Allah yang maha kuasa. Kita memiliki Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah. Kesetiaannya, kebaikannya menopang setiap kita yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara, kalau Tuhan izinkan kita beribadah di kondisi yang bukan di dalam gedung, tetapi di luar, di mana kita harus, saudara, beribadah dengan keadaan yang di bawah tenda, ya boleh dibilang seperti itu, karena kita menantikan pembangunan gereja yang baru dan diselesaikan dengan sempurna. Namun saudara, saya percaya bahwa setiap kita sudah menerima begitu banyak hal dari firman Allah kita, bahwa iman kita harus kuat, iman kita harus tetap bersandar kepada iman Allah, yaitu iman anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang akan terus memampukan kita melewati satu proses demi satu proses yang ada. Dan kita bersyukur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum peristiwa ini terjadi, kita sudah dibekali dengan begitu banyak firman Allah yang mendorong kita untuk lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengisi hidup kita dengan firman Allah yang akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kehidupan kita. Bukan saja pada saat kita beribadah kepada Tuhan, namun itu merupakan satu gaya hidup yang harus kita miliki di setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu hal bukan dari sisi Tuhan, karena kita sudah terlalu banyak melihat bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kita. Bagaimana Dia bekerja untuk menguatkan kita secara iman dan roh kita. Dan kali ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan memperhatikan kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi umat-Nya. Saya akan membawa firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Galatia, saudara. Kita akan sama-sama membuka di sana, yaitu di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, saudara. Saya berpijak dari ayat ini, di mana firman Tuhan pagi hari ini saya sampaikan berhubungan erat dengan hukum tabur tuai.
Saudara, 2 ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ini adalah surat yang ditujukan khusus kepada jemaat yang ada di sana, di mana Paulus sudah memberikan dasar-dasar iman untuk mereka boleh melakukannya sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi umat kepunyaannya. Dan sangat mengejutkan kalau ayat ini diawali dengan kata-kata jangan sesat. Saudara, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya sedikit melihat dari terjemahan lama, di sana ada kata-kata janganlah kamu sesat. Allah tidak boleh diolok-olokkan karena barang yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dewasa ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kerohanian yang berhubungan dengan kekristenan, ada begitu banyak hal yang akhirnya dicampur dengan kehendak-kehendak manusia, keinginan-keinginan yang terselubung. Ya saudara, sehingga seolah-olah semuanya ditujukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, padahal sejatinya itu merupakan sesuatu yang didorong oleh karena keangkuhan hidup manusia itu sendiri. Dan ayat ini saudara sangat mengejutkan sebetulnya. Mengapa diawali dengan kata-kata jangan sesat? Saudara, karena memang hal-hal yang berhubungan rohani bisa saja dijadikan konsumsi untuk kepentingan pribadi lepas pribadi. Dan bahkan saudara, di dalamnya ada motivasi-motivasi yang tidak lurus lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman ini sampai bagi setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak sesat di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Allah tidak boleh diolok-olokkan. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bertolak dari apa yang terjadi di dalam jemaat Galatia ini saudara, ini memang berhubungan dengan persembahan, dengan hal-hal yang memperhatikan sesama anggota sidang jemaat. Dan ayat-ayat ini saudara dipakai oleh Paulus untuk mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Jangan sampai apa yang kita kerjakan, yang di dalamnya saudara kita tahu bahwa itu untuk kepentingan bersama, pada akhirnya kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mencari kepuasan bagi manusia daging kita. Saudara, dunia mengenal istilah karma. Ya, kita sering dengar istilah ini ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang kebanyakan yang berbuat jahat kepada orang lain, ya. Dan tidak lama kemudian mereka mengalami hal yang sama yang seperti mereka perbuat. Kon karmamu kapok gitu ya saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlandaskan tentang hukum yang disampaikan oleh kitab Galatia ini. Yaitu orang yang menabur pasti dia akan menuai. Saudara, ada satu hukum yang disampaikan oleh kitab Galatia yang juga adalah hukum dari Tuhan Yesus sendiri. Tuaian itu pasti akan jauh lebih banyak dari taburan, betul? Tidak ada petani yang mengharapkan bahwa pada saat mereka menabur, maka hasilnya akan sama banyak seperti apa yang mereka tabur. Tapi dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ditabur itu akan bertumbuh dan akan memberikan hasil lebih banyak dari apa yang dituai. Dan ini juga berlaku bagi kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Sebab itu mengapa saya sampaikan tadi bahwa ini adalah hukum tabur tuai. Saudara, setiap kita yang hidup di dalam dunia ini, ada proses di mana kita harus menabur, dan ada saatnya di mana kita harus menuai, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu kenapa kita harus benar-benar memperhatikan cara hidup kita. Karena hukum ini yang berlaku atas kehidupan kita, bukan lagi karma.
yang dikenal oleh dunia. Tapi kita berpijak dari hukum, di mana orang yang menabur pasti akan menuai. Menabur jahat akan menuai kejahatan. Bahkan firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal, saudara, orang yang menabur angin, mereka akan menuai badai. Angin kan biasanya hanya bisa kita rasakan sepoi-sepoi mungkin, lebih kenceng lagi bisa menerbangkan rok kita mungkin ya saudara, atau jemuran kita. Tapi kalau menuai badai, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi badai itu. Demikian juga dengan hal yang baik. Terkhusus dari kitab Galatia ini saudara, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita pun dengan lebih berhati-hati memperhatikan cara hidup kita. Karena itu adalah sebuah taburan dalam hidup ini. Kalau saudara menabur baik, yakinlah bahwa tuaiannya juga baik. Amin. Kalau kita menabur kebenaran, maka tuainya pun adalah kebenaran yang dilipat gandakan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tapi jangan kita lupa, kalau kita menabur kejahatan sekecil apapun itu, maka kita akan menuainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat berikutnya, ayat yang ke-8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dengan sangat jelas Rasul Paulus memberikan dua hal di dalam ayatnya yang ke-8. Bagaimana taburan itu masing-masing akan terus menghasilkan tuaian. Yang pertama, Rasul Paulus memakai istilah taburan di dalam daging. Memang seringkali istilah daging ini dipakai oleh Alkitab kita saudara untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan diri kita sendiri. Hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan yang sama sekali berlawanan dengan kehendak roh. Itu yang disebut dengan keinginan daging. Memang kita masih hidup di dalam daging dan darah saudara. Kita masih terikat dengan hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini yang berkaitan dengan jasmaniah kita. Tapi terlebih istilah daging ini saudara dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan setiap kehidupan kita bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Apakah kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri? Segala sesuatu yang di dalamnya ada niatan jahat ya saudara, yang berlawanan dengan kehendak roh. Dan lebih dalam lagi saudara, Alkitab memakai istilah keinginan duniawi. Memang tidak salah saudara kalau kita hidup di dalam dunia kita masih memiliki keinginan-keinginan baik untuk memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan kenyamanan bagi setiap kehidupan kita. Tapi bila sudah mengarah kepada nafsu, keinginan yang berlebihan, sesuatu yang mendorong bahwa di dalamnya kita, saudara, lebih mengutamakan segala sesuatu yang merupakan keinginan daging kita. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Segala keinginan duniawi itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini adalah satu rangkaian besar di mana di dalamnya berisi tentang kedagingan kita sebagai manusia. Ini berbicara mengenai sifat-sifat dasar kita sebagai manusia yang pada dasarnya saudara, kita punya keinginan daging yang terus harus dipuaskan. Kita memiliki keinginan mata yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kita lihat bukan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sudah punya sepeda ontel, pingin sepeda motor. Kalau sudah punya sepeda motor, pingin mobil. Benar gak saudara? Memang ini manusiawi. Ya, ini anginnya sepoi-sepoi. Kalau ada kendaraan yang agak sedikit banter, anginnya melambungkan.
Terpal ya saudara, puji Tuhan. Selingan ya saudara. Saya lanjutkan ya saudara. Dan juga mengenai keangkuhan hidup. Memang manusia diberikan akal budi oleh Tuhan untuk memenuhi keperluan mereka. Kalau enggak kita juga bersalah di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang malas. Ya kan? Tapi saudara, bila keinginan-keinginan itu sudah diselubungi oleh keinginan daging, keinginan mata yang berlebihan, bahkan sampai ditujukan untuk keangkuhan hidup kita di dalam dunia ini, Alkitab katakan itu adalah keinginan daging. Dan kita sedang menabur di dalam keinginan daging kita. Sekalipun saudara, sepertinya kita adalah orang-orang yang mengerti akan pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ingat, motivasi ini yang penting di hadapan Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Bukan masalah saudara bisa berkorban atau tidak, namun yang lebih dalam lagi adalah saudara, satu motivasi yang ada dalam hati kita. Apakah motivasi kita benar kita tujukan hanya untuk kepentingan bersama, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk supaya nama Tuhan diagungkan oleh banyak orang yang mendengarnya, atau sebaliknya saudara. Kita hanya bertujuan supaya nama kita diakui, supaya kita loh yang diagungkan oleh orang, bukan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Kita maju satu ayat saudara di dalam pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jelas firman Tuhan memberikan batasan yang tidak bisa dicampur antara dunia daging dengan dunia roh. Sekalipun manusia bisa saja memakai apa yang kelihatan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan roh, tapi ternyata diselubungi oleh karena niatan-niatan dan motivasi-motivasi dari daging kita. Saudara, batasannya ini sangat tipis. Sekalipun memang tidak bisa disatukan antara keinginan daging dan keinginan roh. Namun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan hikmat supaya benar-benar kita mengerti akan kehendak Tuhan ini. Dan kita melakukannya. Bahwa setiap taburan kita yang kita lakukan dari motivasi yang keluar karena keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, tidak mementingkan kepentingan bersama, tidak menunjukkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Alkitab katakan kita sedang menabur di dalam daging. Dan kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Kalau kita melihat hukum yang seperti ini saudara, ini sebetulnya sesuatu yang sangat mengerikan. Kebinasaan saja bagi setiap orang yang menabur di dalam dagingnya. Tetapi puji Tuhan saudara, kalau kita kembali di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 tadi. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam roh, saudara, di sana ditulis dengan huruf besar. Ini bukan roh kita, tapi ini adalah roh Allah. Amin. Jadi tidak bisa tidak. Kita harus benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh roh Allah itu dalam kehidupan kita. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita manusia ini dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga taburan kita adalah taburan yang dikerjakan oleh roh dan di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taburan di dalam roh ini semata-mata di dalamnya hanya ada motivasi untuk kehormatan bagi Allah dan kebaikan bagi sesama. Beda sekali bukan? Taburan yang dikerjakan dari daging yang berujung kepada kebinasaan. Namun bila taburan itu berdasarkan roh, saudara, itu akan membawa kita untuk selalu dapat
memberikan kehormatan yang tertinggi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kebaikan bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurnya kita sedang ada di fase pembangunan gereja. Dan ini adalah kesempatan yang sangat terbuka untuk kita menabur. Sekalipun memang bukan hanya sekedar pada saat kesempatan ini saja kita menabur. Dalam kesempatan keseharian kita, saudara, kita pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menabur. Tapi saudara, ini adalah momen yang paling tepat untuk mengaplikasikan, untuk melakukan firman Tuhan ini. Barang siapa menabur dalam dagingnya, mereka akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur di dalam roh, mereka akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sudah banyak mendengarkan bagaimana iman kita didorong untuk lebih mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Segala perkara tidak pernah lepas dari rencana Tuhan dan pengawasan Tuhan. Dan saat-saat ini tugas kita, saudara, untuk melakukan firman Allah ini. Awal-awal, saudara, pada saat saya mendengar bahwa akhirnya keputusan yang terlaksana ini harus kita alami dan kita jalani, otak saya mulai berpikir, saudara, Tuhan, jemaat yang ada sekarang adalah jemaat yang sederhana, yang tidak memiliki perusahaan, ya saudara, bukan pegawai negeri, ya kan? Bagaimana kami harus membangun? Bagaimana kami harus memulai dari dasar lagi? Dan betul, saudara, otak saya mulai berjalan. Aduh, apa ya mampu? Apa ya bisa? Orang akan kecut nyalinya, saudara, betul nggak? Sedangkan untuk membangun rumah mereka masing-masing aja dengan harga-harga bahan bangunan yang seperti ini sudah mulai kecil nyalinya, saudara, apalagi membangun gereja. Namun saya diingatkan bahwa pernah Ibu Yoga katakan, Dia yang pegang kendali atas semuanya. Kemudian, saudara, peristiwa terus bergulir, ya kan? Mulai dari peletakan batu pertama, bahan-bahan bangunan yang begitu luar biasa didatangkan oleh Tuhan dari orang-orang yang dari antara kita nggak kenal, mungkin Ibu Yoga yang kenal ya. Kalau kita kan nggak kenal ya secara pribadi dengan mereka, tapi mereka dengan hati yang tulus memberikan korban-korban mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Amin. Ini bukti bahwa Tuhan bukan saja Dia menyampaikan firman-Nya untuk memberikan kekuatan, meyakinkan kita bahwa Dia adalah Allah yang besar, yang berdaulat, yang berkuasa, yang saudara, berkewajiban untuk memelihara hidup kita. Dia juga buktikan itu dari hari lepas datang kepada hari. Dan sekarang giliran kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menabur. Dan taburan ini firman Allah katakan tidak ditentukan bahwa yang namanya nabur itu harus dengan harta. Enggak, saudara. Yang ditekankan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana kita memiliki hati yang ditutupi oleh motivasi kedagingan atau motivasi di dalamnya di mana ada roh Allah yang menguasai sepenuhnya dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Bagi saudara mungkin melihat keadaan saya nggak punya uang yang banyak, maksudnya ya saudara, bukan, saya tahu bahwa Bapak Ibu saudara punya uang walaupun sedikit. Maksud saya di mana ada jatah ya saudara untuk kita berkorban di luar semua keperluan kita sehari-hari gitu ya. Kita tidak dipercayakan oleh Tuhan dengan harta yang melimpah sehingga mungkin kita akan dapat berkorban jutaan rupiah gitu ya saudara. Namun saudara, mari kita lihat motivasi kita sekarang. Allah sedang memberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk kita menabur di dalam roh. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguasai setiap hati kita.
apa yang bisa kita tabur sekarang dan hari-hari ke depan. Bagi saudara yang memiliki keuangan, mari berikan keuangan saudara untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk hamba Tuhan. Amin. Karena sampai sejauh ini kita melihat Allah bekerja di dalamnya untuk memberikan apa yang terbaik bagi pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Amin. Apa yang saudara bisa berikan bagi Tuhan? Mungkin itu tenaga saudara, mungkin itu pemikiran saudara, mungkin itu doa dan lutut-lutut saudara dan air mata saudara di hadapan Tuhan. Itu adalah taburan saudara. Yang penting sekarang, jaga motivasi hati kita. Amin. Jaga supaya kemurnian hati kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita kerjakan dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai ada sesuatu motivasi-motivasi yang terselubung dalam hati kita, saudara. Karena firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak bisa diolok-olokkan. Dia tahu persis isi hati kita. Motivasi kita di hadapan Tuhan. Yang harus kita waspadai adalah, saudara, apakah kita menabur di dalam daging atau kita menabur di dalam roh? Karena setiap taburan kita itu akan menghasilkan tuaian, baik secara cepat maupun agak lambat, tuaian yang akan kita nikmati. Namun tetap Alkitab katakan, orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Orang yang akan menanam pasti akan menikmati hasilnya. Jangan berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Yang kita harus pikirkan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan bagi hormat dan keagungan bagi nama Tuhan. Itu saja. Saudara, dan apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakanlah itu dan minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap hati kita untuk melakukannya. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini Allah berkenan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya hanya dapat menghimbau kepada saudara kesempatan pagi hari ini. Taburlah di dalam roh. Taburlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar, hanya untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Taburlah segala sesuatu yang saudara kerjakan untuk pembangunan ini, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bukan kita tujukan supaya dilihat orang, supaya kita memiliki nama di depan orang, tidak saudara. Tapi yakinkan hati saudara bahwa saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Motivasi saudara benar di hadapan Tuhan, apapun taburan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan menjadi satu tuaian yang besar yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan Om Daud. Ya, Om Daud ini adalah menantu dari Bapak Yonatan yang sekarang pelayanan di Wonorejo. Dia sekilas menceritakan bagaimana ketulusannya dalam melayani di Purboyo, ya, di tengah-tengah marinir, ya saudara. Dan hamba Tuhan ini sampaikan begini, waktu kami pelayanan di sana, kami tidak mengharapkan imbalan, karena memang saudara yang namanya marinir ya saudara, kalau masih pendidikan begitu mereka tidak boleh memegang uang, membawa uang. Kalau sampai kedapatan mereka akan mendapatkan hukuman. Dan Om Daud katakan, saya melayani dengan tulus. Sekalipun memang upah secara material, ya saudara, tidak langsung mereka dapatkan. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, dia katakan, saya melihat tuaian dari apa yang saya tabur. Anaknya Benny yang sebentar lagi akan menikah ini saudara, sedang menempuh pendidikan teologi. Dan saudara tahu siapa yang membiayai? Adalah
seseorang yang merupakan pejabat tinggi dari Angkatan Laut. Dia yang membiayai anak Benny untuk melanjutkan sekolahnya, teologi. Hal yang tidak pernah dipikirkan. Dan biarlah ini juga menjadi satu motivasi bagi setiap kehidupan kita. Jangan berpikir seperti apa tuayan saya nanti kalau saya menabur sekarang. Jangan melihat kalau saya menabur seperti ini, tuainya seperti apa ya Tuhan? Jangan saudara, tabur saja. Sediakan Roh Kudus untuk melingkupi hati kita. Supaya taburan itu benar-benar di dalam roh. Dan pada akhirnya nanti tuaian itu akan dilimpahkan oleh Tuhan bagi setiap kita yang benar-benar menabur di dalam kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa taburan ini taburan ini tidak hanya terbatas secara materi. Saudara bisa menabur dengan air mata saudara untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk pembangunan yang sedang berjalan ini. Saudara bisa menabur dengan tenaga saudara mungkin. Tapi mari berhati-hatilah supaya itu tidak diselubungi oleh motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang benar-benar bahwa di dalamnya kita tahu hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita muliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini, saudara tetap jaga hati supaya tetap tulus, sehingga taburan kita akan memberikan tuaian kekekalan di dalamnya. Amin. Minta pimpinan Roh Kudus. Apapun yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan, kerjakan dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan. Amin. Jangan melihat orang lain, karena bukan lagi kesempatan bagi kita untuk melihat orang lain seberapa besar mereka bisa berkorban, seberapa besar mereka bisa menabur. Tapi mari perhatikan hidup kita sendiri. Jaga motivasi hati kita supaya tetap tulus di hadapan Tuhan. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan untuk taburan kita yang merupakan benih yang akan membawa tuaian kekekalan itu. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak akan memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan kesempatan pagi hari ini. Hujan semakin deras ya saudara. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Biarlah apa yang sudah kita sama-sama pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Inilah saat di mana kita mengerjakan bagian kita. Tuhan sudah menunjukkan bagian Tuhan. Giliran kita. Bagaimana cara kita untuk membalas kasih Tuhan. Bagaimana cara kita untuk, saudara, memberikan apa yang kita bisa berikan hanya untuk kehormatan nama Tuhan saja. Haleluya. Siapkan hati saudara. Nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku.
bersama dengan Engkau Bapa. Kami akan dapat melewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pujian ini kita akan tetap yakin bahwa perkenanan Tuhan yang akan terus menyertai kita. Amin. Kita akan terus percaya akan Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Karena ini adalah pekerjaannya. Yang harus kita kerjakan adalah saudara, mari tabur di dalam roh. Apa yang saudara bisa perbuat untuk hormat nama Tuhan, kerjakan itu dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya nanti kita akan melihat bahwa taburan kita dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya dan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju sambil menabur benih, mereka akan menuai dengan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Firman Allah ini tidak akan pernah salah. Janjinya akan tetap digenapi bagi setiap kehidupan kita. Tabur terus, walaupun harus dengan air mata, dengan kesedihan, dengan hal yang mungkin berat dalam kehidupan kita, namun kita memiliki hati yang tulus untuk kita berikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersama-Mu Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami akan melewati ini semua. Kami mohonkan terus perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Itu yang meneguhkan langkah kami Yesus. Engkau akan bertindak untuk menolong kami. Engkau yang bertindak. Terima kasih Tuhan. Memberi pertolongan. Haleluya. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Besar melimpah bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan.
lagi bersamamu. Ibu Kanti akan maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Ibu Kanti. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang di dalam surga, saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan bersekutu untuk menyembah, memuji, mengagungkan akan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun Tuhan Kau tahu keadaan kami di dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kami beribadah di bawah tenda ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan segala apa yang kami hadapi Tuhan. Engkau selalu ada menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah banyak memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menguatkan setiap hati kami, setiap umat-Mu yang datang menyembah, memuji, mengagungkan nama Engkau. Engkau kuatkan dengan iman Tuhan, dengan iman kepercayaannya ya Tuhan, supaya kami boleh tetap ada di dalam naungan-Mu, supaya kami boleh tetap ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami hadapi saat ini Tuhan, ada masalah, cobaan, rintangan, kekurangan, apapun ya Tuhan yang kami hadapi, kami percaya Allah ada menyertai dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Pertolongan Allah selalu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Bapa yang di dalam surga, supaya kami boleh belajar melakukan kebenaran akan firman-Mu, dan kami boleh belajar ya Tuhan menabur hal-hal yang baik ya Tuhan. Jangan sampai kami menabur hal-hal yang jahat, supaya kami boleh ya Tuhan menuai hasil yang benar ya Bapa. Bapa yang di dalam surga, saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau kuatkan iman kepercayaan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami hadapi, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menyertai, membimbing. Tuhan yang mengadakan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang di dalam surga, saat pagi hari ini ya Tuhan, meskipun kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu tetap ya Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing, dan firman-Mu Tuhan biarlah boleh memberikan pelajaran di dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar melakukan kebaikan yang daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu manusia biasa,
tetapi firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Supaya firman-Mu ini boleh menguatkan kami dan hamba-Mu Tuhan boleh lebih hari, lebih heran di dalam menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat siang hari ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan ibadah di tempat ini. Ini semua karena kemurahan dan baik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya beri kesempatan saudara yang mau memberikan korban untuk kas perpuluhan dan juga untuk dana pembangunan, bisa dimasukkan amplopnya di kotak yang sudah disediakan di depan. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan korban, baik untuk kas gereja, untuk perpuluhan, untuk pembangunan kita. Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan, yaitu tanggal 27 Februari 2022. Untuk WL, Ibu Yuli, kemudian singersnya Ibu Nana, Bapak Misri dengan Ibu Kanti, LCD Saudari Mega, musik Bapak Mul, Bapak Andre dengan Saudari Angel, kemudian untuk petugas streaming Bapak Yohanes. Untuk penerima tamu Saudari Vio, Bapak Ibu Simon, dan kemudian untuk kolektan Ibu Jarwo dengan Ibu Ning untuk minggu depan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan hari ini. Bagian perdana ya saudara, tetapi puji Tuhan kita sudah menikmati bagaimana lawatan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang pagi hari ini mengambil bagian. Untuk Ibu Yoke yang sudah menggantikan saya, walaupun kondisinya batuk pilek ya Bu. Tuhan sudah menolong, kolektan, penerima tamu, pemain musik yang ada, Tuhan yang akan membalas memberkati, juga untuk LCD dan sound system, Tuhan yang akan membalas memberkati. Terima kasih, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman saudara yang akan saya sampaikan, terutama mengenai aktivitas kita hari-hari ini. Jadi saudara, saya ingin kembali mengingatkan bahwa sejak 14 Februari 2022 gedung gereja GPDI Ebenezer sudah pindah atau sudah relokasi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, bagaimana Tuhan begitu dahsyat dalam waktu yang hanya 1 bulan saja kita sudah sah meletakkan batu pertama di gedung GPDI Ebenezer yang baru, meskipun hanya berupa beberapa batu saja, tetapi itu sudah sah menjadi gedung kita yang baru yang ada di belakang. Jadi saudara, mulai saat ini saya ingatkan saudara, kalau kita menyebut gereja kita, itu yang ada di sana. Amin saudara, jangan lupa ya. Jadi gedung yang ada di sebelah, gedung yang lama adalah gedung bekas gereja. Jadi kita jangan salah saudara ya. Ini adalah gedung bekas gereja. Kenapa bekas gereja? Karena sudah sah dipindahkan sejak peletakan batu pertama oleh Biro Pembangunan MD, Muspika, aparat desa, dan juga ketua dan anggota FKUB yang juga hadir, dan jemaat yang hadir, tetangga gedung baru yang hadir, sudah kita saksikan dan doakan bersama-sama. Jadi kita jangan lupa tentang itu, bahwa gedung kita adalah yang sedang dibangun, sedang diproses untuk pembangunan gedung yang baru. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, pembangunan sudah berjalan selama 10 hari ini, dan hari-hari ini progresnya sudah selesai menggali pondasi dan sedang pengecoran pondasi. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa memang Tuhan izinkan berkatnya itu setetes demi setetes. Kenapa? Karena Tuhan mau melatih iman saudara dan saya. Haleluya. Kita bisa menikmati ya setiap getaran jeduk-jeduknya Ibu Bendahara dan juga bapak-bapak seksi pembangunan, bapak tukang, bapak kuli yang ada. Kita bisa menikmati setiap jemaat yang ada, prosesnya hari demi hari bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan saudara, pemasukan sampai dengan hari ini untuk dana 28.600.000, material sekitar 6.830.000. Karena kenapa sekitar? Karena ada beberapa material yang disumbangkan itu tidak menuliskan nominalnya.
Jadi kita hanya mengira-ngira saja. Jadi total sekitar 35.430. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah yang besar itu menyediakan buat saudara dan saya. Dan pengeluarannya sekitar 25.400.000 dan saat ini selain material yang sudah ada saldo 3 juta rupiah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saudara, dalam minggu ini planning dari Bapak Kepala Tukang, belum Bapak ya, Mas ya, Saudara Kepala Tukang Mas Kris, planningnya minggu ini pondasi bisa terselesaikan ya Mas Kris ya, insya Allah ya. Kayaknya manduknya berat, makanya saya bilang insya Allah. Dengan kekuatan semangat Ebenezer gitu ya, puji Tuhan. Kalau ini selesai berarti bapak-bapak seksi pembangunan siap-siap belanja material dinding. Nah, Bapak Victor dan Bapak Tukidi dan Bapak Dodi dan yang lainnya siap-siap untuk belanja, dikepalai oleh bagian belanja Bapak Victor ya saudara ya. Saya ajak tukeran enggak mau saudara. Saya bilang sama Pak Victor, ijolannya apa? Bagian golek duit, bagian belonjo gitu saudara ya. Yang golek duit itu kita semua, maksudnya dengan berdoa saudara ya, Tuhan yang kirimkan. Tapi bagian belanjanya Pak Victor saudara. Dan saudara, kalau untuk dinding Mas Kris sudah sampaikan kebutuhannya sekitar 80 juta sampai dengan finishing. Tetapi kalau tidak perlu sampai finishing, pokoknya berdiri dinding, itu sekitar 50 juta. Jadi kemarin saudara sepanjang hari saya berdoa di parkiran situ saudara ya, sambil lihat orang-orang kerja. Tuhan 50 juta ini minggu depan leles di endi Tuhan. Tuhan jangan permalukan umatmu saya bilang. Kalau proposal yang sudah kita ajukan itu kemungkinan cairnya baru bulan depan saudara. Tapi saya berdoa Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tidak permalukan kami. Dan kemarin sore kalau sudah ada di grup saudara sudah tahu saudara infonya ya. Tapi mungkin ada yang tidak ada di grup bahwa kita dapat berkat berupa memang belum tertransfer saudara. Saya anggap ini janji iman dari seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita dapat berkat 50 juta sesuai dengan kebutuhan dinding kita. Jadi gak perlu khawatir, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Jadi pembangunan ini boleh terus berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita kemarin sudah semua sama-sama menangis dalam sukacita. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya yang heran dan ajaib. Kita menikmati menyaksikan parade kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan selanjutnya saudara, sepanjang minggu ini relokasi di gedung bekas gereja masih berjalan dan kemungkinan sepanjang minggu ini akan selesai kalau Tuhan menghendaki. Jadi estimasinya 1 sampai 2 minggu. Sehingga selama belum selesai aparat akan tetap mendampingi kita. Jadi saya sudah ingatkan kepada saudara keberadaan aparat di tempat ini bukan untuk memihak atau bagaimana, tidak, tetapi untuk menjaga keadaan kondisi relokasi supaya berjalan lancar dan kondusif. Itu saudara ya. Jadi perlu saudara pahami bahwa keberadaan aparat di tempat ini untuk membantu kita, menemani kita, mendampingi kita supaya jalannya relokasi gedung gereja dari yang lama menjadi yang baru berjalan lancar dan kondusif. Tidak ada halangan apapun. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberkati setiap aparat yang boleh hadir untuk mendampingi kita, baik itu dari Muspika, dari aparat desa. Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri yang balas segala kebaikan yang mereka lakukan dengan berkelimpahan. Dan saudara, memang selama aparat ada kita akan tetap menyediakan makan siang dan juga kue dan kopi, sehingga saya juga memohon ke
perkenanan dari segala ibu-ibu Ebenezer yang selalu bersemangat ini saudara ya. Kalau saudara tetap ada waktu untuk datang ke pastori dan membantu yang dikepalai oleh Ibu Sri Mul dan juga Ibu Elizabeth untuk selalu ada di pastori. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita terus lanjutkan untuk menjamu setiap aparat yang boleh hadir. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap sumbangan, baik berupa dana, berupa waktu, terutama doa-doa dari saudara semua. Berkat-berkat datang bukan karena kekuatan saya, bukan karena relasi saya, bukan. Itu karena doa-doa saudara semua. Amin. Kuasa doa dari semua sidang jemaat yang tetap tenang dari awal, sehingga Tuhan berkenan atas setiap doa yang kita panjatkan kepadanya dan Tuhan menjawab dengan begitu luar biasa. Mari kita doakan setiap donatur yang ada supaya Tuhan sendiri yang balas memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih buat setiap jerih payah saudara, waktu, tenaga, keuangan, apapun itu. Saya ucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan sendiri yang balas memberkati. Setelah ibadah ini nanti saudara, bapak-bapak kiranya berkenan untuk membantu membereskan tempat ini karena besok akan kembali dilanjutkan untuk proses pengamanan dan pembangunan untuk material-material yang akan masuk. Jadi bapak-bapak mohon kerjasamanya untuk membereskan bangku, terpal dan lainnya. Dan Sabtu depan, Sabtu siang sampai sore bapak-bapak akan kembali memasangnya untuk ibadah minggu depan. Semoga kita tidak lama-lama ya, kita semangati Mas Kris untuk segera menyelesaikannya supaya kita tidak lama-lama beribadah di bawah tenda ini saudara. Dan kita juga tetap berdoa supaya pembangunan terus berjalan sampai tuntas. Dan hari Jumat ada doa dan saya minta komisi doa untuk ambil alih doa yang akan diadakan hari Jumat untuk menentukan siapa yang bertugas. Hari Jumat jam 5 sampai 5.30 dan Sabtu latihan pukul 7. Itu yang bisa saya sampaikan saudara. Kalau masih ada korban-korban untuk pembangunan bisa dimasukkan di dalam kotak ini minggu depan atau bisa juga langsung disampaikan kepada Ibu Nana dan Ibu Supi sebagai bendahara pembangunan. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada apapun yang menjadi pertanyaan saudara tentang proses relokasi, proses pembangunan, setiap dana yang masuk bisa langsung disampaikan kepada saya. Saya ingin dalam kesempatan ini juga menjelaskan kenapa saya share kalau ada sumbangan yang masuk tidak melalui rekening pembangunan. Kadangkala mereka tidak ngomong saudara, tiba-tiba transfer ke rekening saya. Seperti kemarin ada rekan kerja dari bank di Surabaya, tiba-tiba transfer, ternyata transfernya sudah dari tanggal 17. Saya baru tahu kemarin. Jadi saya tidak bisa selalu mengarahkan ke rekening pembangunan karena kadangkala rekan-rekan saya yang melihat proses pembangunan ini tergerak langsung transfer ke rekening saya. Makanya saya langsung forward atau forward itu apa ya? Oh ya, meneruskan laporan uang masuk itu kepada grup untuk transparansi. Bukan ada maksud apapun saudara ya, karena saya tidak ingin ada pemikiran apapun tentang dana, karena dana itu sensitif saudara. Saya tidak mau mempertaruhkan integritas saya sebagai hamba Tuhan karena rupiah yang lewat numpang rekening saya saudara ya. Jadi saya langsung share di grup supaya saudara tahu memang masuknya segitu gitu saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kadangkala seperti kemarin menyumbang 3,5 juta, tidak mau disebutkan sama sekali namanya. Saya kasih rekening pembangunan juga tidak mau karena kalau transfer langsung maka namanya akan muncul. Jadi dia maunya lewat rekening saya. Jadi saya minta dia untuk WA saya. Tolong WA saya, Anda menyumbang berapa? Dari WA itu sebagai bukti kepada jemaat, memang sebesar itu sumbangan Anda, saya bilang. Makanya saya share ke jemaat. Jadi saya harus memberikan bukti yang valid tentang sumbangan-sumbangan yang masuk. Tidak ada maksud apapun,
supaya saudara sama-sama menyaksikan ketransparansian setiap dana sumbangan yang masuk. Demikian juga kemarin 50 juta yang janji iman yang sudah disampaikan kepada saya juga share ke grup supaya saudara juga melihat sendiri. Tidak saya kurangi sedikit pun, jadi benar-benar nominal yang sama yang saya sampaikan. Itu tujuan saya. Kiranya apa yang menjadi maksud saya ini dapat dipahami. Amin. Itu saja, dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas hidup kami umat-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya Tuhan yang merahmati ibadah kami ini boleh membekali umat-Mu yang hadir, umat-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, memberkati dengan segala berkelimpahan, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami mengucap syukur kalau umat-Mu boleh hadir dengan segala keadaan situasi yang ada. Kemenangan yang Tuhan sudah beri bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya oleh roh Tuhan yang hidup, yang nyata, bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap proses relokasi yang sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menghentar, sudah menopang setiap umat-Mu yang ada, memberi kami hikmat, memberi kami sukacita. Kami tetap dapat mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Ini semua merupakan mujizat yang terbesar yang kami boleh alami, yaitu di dalam badai sekalipun kami tetap Tuhan mampukan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Kami menyerahkan setiap proses pembangunan yang masih berjalan di depan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan segala dana yang masih kami butuhkan. Kami serahkan setiap proposal yang sudah kami ajukan. Kiranya Tuhan kami tidak berharap kepada manusia, kami tidak berharap kepada siapapun, tetapi mata kami arahkan hanya kepada Engkau, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, Allah Maha Kuasa, Allah yang selalu menyertai dan mencukupkan, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami hanya berharap penuh kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kesempatan ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberkati pembangunan gedung gereja Ebenezer yang baru ini. Kami umat-Mu tidak dapat membalasnya. Kiranya Tuhan sendiri yang membalasnya dengan berkelimpahan. Kami berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mengucap syukur kalau Bapak Parman sudah kembali dari rumah sakit.
Ibu Mimin sudah kembali dari rumah sakit. Semuanya karena pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib. Engkau telah mendengarkan doa kami umat-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap kesehatan anak-anak-Mu ini kembali sehat dan kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat Tuhan ke atas kita semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, persekutuan dalam urapan Allah Roh Kudus boleh turun menyertai kita mulai hari ini, sepanjang hidup kita, sampai Maranatha kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama engkau di bumi ini, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu oleh Allah Immanuel itu. Terimalah berkat ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, God bless you. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Pergumulan yang aku hadapi, hatiku tetap percaya bahwa setiap kali aku mengaku